Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kita akan lanjutkan kuliah untuk mata kuliah dinamika populasi ikan. Dalam model pengkajian stok dalam dinamika populasi ikan, ini ada dua kelompok utama model yang sering dipergunakan. Yang pertama adalah model analitik, yang kedua model holistik. Model analitik ini menggunakan data dan informasi panjang ikan dari sampel ikan. Sedangkan model holistik ini menggunakan data-data statistik untuk mengkaji dalam kurun waktu tertentu. Kita coba kaji satu-satu. Untuk model analitik, sifat dasar dari model analitik ini ada beberapa model yang dikeluarkan ahli. Ada Baryanov ini ada 1914, kemudian Thomson Bell 1934 dan Beaverton and Hall 1956. Ini adalah menjelaskan bahwa model analitik tersebut ini memerlukan diketahuinya komposisi umur hasil tangkapan. Jadi umur itu menjadi salah satu kunci untuk menganalisis dalam model ini. Jadi di sini ide dasar di belakang model analitik ini adalah yang pertama, ini jika terlalu sedikit ikan tua, maka stok sudah lebih tangkap. Dan tekanan terhadap stok tersebut harus dikurangi. Ya, jadi kalau mayoritas nelayan itu mendapatkan ikan itu rata-rata lebih kecil. Nah, itu tanda-tanda kelebihan tangkap. Atau yang kedua, jika terlalu banyak ikan yang tua, jadi misalnya di suatu perairan ikan yang ditangkap itu ikannya masih besar-besar. Ya, jadi indikasinya bahwa di perairan tersebut masih underfishing, ya, dan masih lebih banyak lagi ikan yang dapat ditangkap untuk memaksimalkan hasil. Nah, dua kata kunci ini menjadi dasar dalam model analitik. Model analitik ini merupakan model struktur umur yang bekerja dengan konsep seperti laju mortalitas dan laju pertumbuhan. Nah, data dan informasi yang dipergunakan dalam model analitik ini data panjang badan. Jadi di sini bahwa panjang badan ini diartikan sebagai panjang rata-rata dari suatu kohort. Nah, ini ada beberapa cara pengukuran panjang badan, ya. Untuk ikan-ikan, ya, jenis ikan ini ada total length, ada fork length, ada standard length. Nah, dan yang umum yang dipergunakan untuk model ini ada yang fork length, ya, panjang cagak. Ini untuk jenis ikan. Jadi pengukurannya di sini di fork length-nya. Nah, ini bisa pakai satuan menyesuaikan dengan ukuran ikan. Kemudian untuk jenis-jenis krustase, nah ini panjang atau karapas. Nah, kemudian ini jenis cumi-cumi ini mantelnya. Kemudian ini jenis timun laut. Nah, ini jenis kerang-kerangan. Ke samping untuk jenis kerang-kerangan. Nah, jadi kalau di sini ini total length, panjang cagak, dan ini standar.
dan panjang cagak ini yang dipergunakan. Jadi kalau diperbesar seperti ini, ya, bahwa FL ini fold length. Ini yang informasi dan data yang dipergunakan untuk analisis ini. Ini kalau total length ini dari ujung ke ujung, kalau standard length ini dari caudal curves. Nah, kalau untuk jenis kepiting, rajungan, itu pengukurannya seperti ini. Ini lobster seperti yang tadi, bahwa ini karapasnya ya. Nah, sedangkan kalau kepiting, ini ke samping. Ya. Jadi, kalau kepiting ini panjang itu dari depan ke belakang. Nah, ini lebarnya ini. Jadi kepiting. Kemudian ini jenis rajungan. Seperti ini. Data-data sampel pengukuran panjang inilah yang dipergunakan untuk analisis dalam metode analitik. Nah, individu ikan di sini tidak diperhatikan dalam model, ya. Jadi panjang dari seekor hewan atau di sini ikan ya akan selalu diasumsikan sebagai panjang rata-rata hewan atau ikan dari suatu kohort. Ya. Apa itu kohort? Nanti saya jelaskan ya. Bahwa di sini estimasi panjang rata-rata tersebut diturunkan dari perata-rataan pengukuran individu hewan. Ya, jadi estimasi panjang itu dari rata-rata pengukuran sampel-sampel. Nah, kemudian di sini jelaskan seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa panjang cagak dipergunakan untuk ikan yang sirip ekornya keras. Nah, ini. Atau bentuk siripnya khusus. Nah, ini. Misalnya di sini tuna. Kemudian panjang baku tidak dianjurkan untuk digunakan dalam penarikan contoh frekuensi panjang. Ukuran yang paling akurat untuk udang jenis udang ya, udang karang itu karapas, panjang karapas. Hewan dengan badan yang lentur seperti gurita dan teripang atau ubur-ubur ini akan menjadi problem ya. Dalam hal tertentu mungkin akan lebih baik menggunakan bobot badan daripada panjang. Ya. Karena ukuran bobot dapat diukur dengan akurasi yang lebih tinggi. Nah, ini pertimbangannya. Untuk jenis-jenis hewan yang lentur ini bisa mantelnya itu tadi kalau panjang, tapi juga bisa seperti teripang ya, ubur-ubur. Ini kan susah lentur untuk mengukur panjangnya. Ini bisa menggunakan bobot atau berat. Nah, ini di sini umur dan rekrutmen. Nah, pengertian dari umur berarti bahwa rata-rata umur kohort. Ya. Jadi di sini untuk menentukan umur kita harus memulai dengan definisi hari lahir. Ya. Hari lahir di sini kalau ikan menetas ya, definisi biologi yang jelas tentang hari lahir pertama adalah hari menetasnya larva dari telur. Nah, ini kita katakan ikan baru menetas atau berumur 0. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan kohort ini ya, ini dalam satu kohort. Jadi sampel-sampel ikan dalam satu kohort ini diindikasikan mempunyai parameter pertumbuhan yang sama atau menetasnya itu diperkirakan pada waktu-waktu yang hampir bersamaan. Itu tadi penjelasan secara umum untuk model analitik, sedangkan untuk model holistik di sini adalah yang saya jelaskan bahwa ini kalau dalam analisis data yang dipergunakan bisa data statistik, ya, data hasil tangkap dan data alat tangkap. Jadi di sini untuk pemahaman model holistik ini adalah metode ini tidak menggunakan struktur umur atau panjang. Jadi bukan data umur dan panjang ikan yang dipergunakan. Untuk menguraikan tentang
tapi menganggap bahwa stok sebagai suatu biomasa yang homogen. Nah, ini ada dua metode sederhana dalam metode holistik ini. Yang pertama ini adalah dengan metode swab area. Kemudian yang kedua dengan metode model produksi surplus. Bagaimana model swab area ini? Model swab area ini didasarkan atas hasil tangkapan persatuan area dari survei dengan troll. Jadi maksudnya di sini adalah dari kepadatan ikan yang diamati, ini bobot ikan yang ditangkap di daerah yang disapu troll. Nah, ini memang areanya terbatas. Ini kita peroleh suatu dugaan biomas di air laut dan kemudian dugaan MSW dapat diperoleh. Namun metode ini agak kurang tepat dan hanya meramalkan dugaan kasar dari MSW. Jadi di suatu area perairan kemudian troll itu menyapu ya, menangkap, kemudian itu data-data hasil tangkapan itu yang dipergunakan. Nah, sedangkan metode produksi surplus ini menggunakan hasil tangkapan persatuan upaya. Jadi di sini misalnya bobot ikan yang tertangkap per jam tarikan troll. Nah, ini kalau yang swab area itu semua ya, semua area, kata kuncinya area di sini. Nah, sedangkan kalau yang di model produksi surplus ini ada satuan per jam, ya, bisa jam. Atau kalau bisa juga kalau menggunakan data dari statistik ini catch per unit effort. Jadi hasil tangkapan tiap unit alat tangkap. Modelnya didasarkan atas asumsi bahwa biomasa ikan di laut proporsional dengan hasil tangkapan per satuan upaya. Kemudian dugaan hasil tangkapan diperoleh dari perkalian upaya, ya. Upaya di sini maksudnya adalah penangkapan ya, dengan hasil tangkapan per satuan upaya. Catch per unit effort ini tadi. Jadi hasil tangkapan per unit alat tangkap. Nah, ini digrafikkan sebagai berikut ya. Jadi kalau ibaratnya di sini ini alat tangkap ya. Kalau alat tangkap ini semakin bertambah, maka hasil tangkapnya juga akan naik, semakin bertambah. Tapi jika ini terus bertambah, pada suatu titik ini ada titik maksimum. Nah, titik maksimum inilah yang disebut dengan titik MSY. Nah, sedangkan kalau ini jumlah penangkapan ya, effort ini terus bertambah, akhirnya ini biomasa ini akan sudah melampaui batas maksimumnya, sehingga akan yang didapatkan hasilnya akan menurun. Nah, ini model konsep produksi surplus seperti ini. Jadi ini kalau penangkapan ya, ini catch satuan tangkapan per alat tangkap. Ya, jika alat tangkap ini terus bertambah, ya ini hasil tangkapannya akan menurun, cenderung menurun. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan lebih membahas mendalam tentang apa model analitik dan apa model holistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.